Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dengan NIM 3219196 dari kelas EI 4E dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Saya bertugas sebagai pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan dinamika proses motivasi, kegunaan dan stabilitas pola motivasi, serta memahami kebutuhan konsumen. E adalah dinamika proses motivasi. Dinamika proses motivasi didefinisikan sebagai cara dalam memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan melalui berbagai cara yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang bersifat fisiologis. Adapun proses motivasi ada 2 tahap, yaitu 1. Studi motivasi. Motivasi muncul jika seseorang atau konsumen merasa adanya suatu kebutuhan terhadap barang atau jasa dan mereka berharap dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. Kedua, konsep pokok motivasi konsumen. Agar pembelian dapat berjalan lancar, maka proses motivasi harus melalui beberapa tahap. Di antaranya yang pertama adalah tujuan. Di mana hal pertama yang harus dilakukan oleh konsumen adalah menentukan tujuan dan perusahaan mengarahkan tujuan tersebut agar tujuan tersebut dapat tercapai atau terpenuhi. Yang kedua adalah memilih kepentingan. Dengan memilih kepentingan, maka secara otomatis perusahaan dapat mengetahui keinginan apa yang ingin dicapai oleh konsumen. Yang ketiga yaitu komunikasi secara efektif. Dengan melakukan komunikasi, maka perusahaan dan konsumen dapat menjalin hubungan yang baik. Yang keempat adalah integrasi tujuan, di mana integrasi diartikan sebagai penyatuan 2 tujuan, yaitu tujuan antara perusahaan dan tujuan konsumen. Yang kelima, fasilitas. Perusahaan menyediakan fasilitas atau layanan yang baik terhadap konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh atau mengambil barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang F adalah kegunaan dan stabilitas pola motivasi. Pola motivasi didefinisikan sebagai sikap yang mempengaruhi cara-cara orang dalam memandang pekerjaan dan kehidupan mereka. Menurut Davis dan Nystrom, pola motivasi terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu motivasi berprestasi, yaitu seseorang dituntut untuk dapat mengatasi segala hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi tujuan pribadinya. Karena di dalam menggapai suatu tujuan pasti akan mengalami suatu hambatan atau kegagalan, sehingga kita dituntut untuk dapat melawan atau mengatasi tantangan tersebut. Yang kedua, pola motivasi afiliasi, yaitu seseorang dituntut atau dipengaruhi agar dapat melakukan interaksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain atas dasar sosial. Yang ketiga, pola motivasi kompetensi, yaitu seseorang didorong untuk dapat meningkatkan kreativitas kerja, mencegah terjadinya masalah, serta meningkatkan kreativitas serta inovatif sehingga barang yang diproduksi oleh perusahaan dapat lebih menarik dan menambah minat konsumen. Keempat, motivasi kekuasaan, di mana seseorang dituntut untuk dapat mengubah situasi kehidupan mereka
untuk menjadi lebih baik lagi. Keempat pola motivasi tersebut menggerakkan dan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas baik secara stimulan maupun secara terpisah. Yang terakhir adalah memahami kebutuhan konsumen. Secara umum, kebutuhan konsumen diklasifikasikan menjadi 9 poin. Poin pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini merupakan suatu kebutuhan dasar dalam menjalani kehidupan, seperti rasa haus, lapar, minum, dan kebutuhan kehidupan lainnya. Yang kedua yaitu rasa keamanan. Dalam menjalani sebuah kehidupan, pasti kita menginginkan kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan damai. Sehingga kita membutuhkan rasa aman, baik itu secara fisik maupun jiwa kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan afiliasi dan kepemilikan, di mana seseorang dituntut untuk melakukan hubungan sosial yang baik dengan orang lain dan hubungan tersebut atau diri kita dianggap penting oleh orang lain. Yang keempat yaitu prestasi, di mana diri kita dituntut atau didorong atau keinginan yang timbul dalam diri kita untuk dapat mencapai keinginan kita secara pribadi. Yang kelima yaitu kekuasaan. Diri kita didorong untuk dapat mengubah situasi atau nasib diri kita sendiri serta nasib orang lain. Yang keenam adalah ekspresi diri. Merupakan suatu keinginan untuk dapat mengembangkan kebebasan berekspresi dan ekspresi kita dianggap penting oleh orang lain. Yang ketujuh yaitu urutan dan pengertian. Merupakan suatu keinginan untuk mencapai aktualisasi melalui pengertian, pengetahuan secara sistematis, dan pembangunan sistem lain. Yang kedelapan adalah pencarian variansi. Merupakan pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan stimulan yang kerap dipilih sebagai pemilihan variansi. Yang kesembilan adalah atribut sebab akibat. Merupakan estimasi atau atribusi sebab akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.